Ini sebuah kaidah yang dimiliki para ulama salaf sehingga mereka bisa mendapatkan keistiqomahan. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar, kata mereka, untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk diri kita. Apa maknanya? Ada dua makna. Yang pertama, kita yang butuh ilmu, kita yang butuh hidayah, kita yang butuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang butuh pada syariat Allah, pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah yang butuh partisipasi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan itu untuk kalian sendiri, dan apabila kalian melakukan sebaliknya, kalian yang akan mendapatkan hukumannya. Jangan berpikir kajian butuh kepada kita. Jangan berpikir dakwah sunnah ini butuh kepada kita. Jangan berpikir manhaj salaf ini butuh kepada kita. Dakwah sunnah dan manhaj salaf akan senantiasa eksis sampai hari kiamat, ada atau tidak ada kita. Nabi bersabda tentang firqatun najiyah, ta'ifah mansurah. Masih ingat hadisnya? La tazalu ta'ifatun min ummatil zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang eksis menyuarakan kebenaran dan tidak membuat mereka mundur orang-orang yang tidak suka dan menjegal mereka sampai datang keputusan dari Allah. Dalam riwayat sampai datang hari kiamat. Saya ingin bertanya, apa makna hadis ini? Berarti golongan yang benar akan tetap eksis sampai hari kiamat, ada atau tidak ada kita di dalam bahtera tersebut. Allah nggak butuh kita, hadirin sekalian. Kita ini ngaji untuk diri kita sendiri. Kita yang butuh, karena kita akan meninggal, kita akan dihisab, kita akan berhadapan dengan dua malaikat, dan dua malaikat itu akan bertanya tentang Rabb kita, agama kita, dan Nabi kita, dan ilmu kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Barra bin Azib, kita akan ditanya tentang ilmu pada saat kita hidup, ngaji atau tidak. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka ia akan pukulkan kita dengan palu ghodam yang apabila dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan luluh lantak. Na'udzubillah. Kita akan berhadapan, bukan Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah nggak butuh dengan itu semua. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian yang miskin kepada Allah, kalian yang butuh kepada Allah. Adapun Allah huwal ghani. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh kalian. Allah As-Samad. Kalau kita kafir semua, nggak ada masalah sama sekali. Ingat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada kadzalika ala mulki syai'a. Wa hamba-hambaku, apabila kalian, orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, dari bangsa manusia maupun bangsa jin seluruhnya memiliki ketakwaan seperti orang yang paling takwa di antara kalian. Siapa orang yang paling takwa di antara kita, hadirin sekalian? Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu imannya seperti Nabi SAW, salatnya seperti Nabi SAW, dan ini semua manusia dan semua jin, tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang durhaka, tidak ada yang melakukan bid'ah atau kesyirikan, apalagi kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mazada dzalika ala mulki syai'a. Itu tidak menambah sejengkal pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika an mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika seluruh kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, semuanya durhaka kepada Allah sebagaimana kedurhakaan makhluk yang paling parah di antara kalian. Siapa makhluk yang paling parah dalam kedurhakaan? Iblis. Jadi apabila antum semua seperti iblis, pemateri detik ini seperti apa? Iblis. Kita semua seperti iblis, kata Nabi. Semuanya, seluruh manusia seperti iblis. Durhakanya separah iblis. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika an mulki syai'a.
itu tidak mengurangi sejengkal pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kita, camkan baik-baik. Dan ingat Al-Maidah ayat 54 di atas, Allah mengatakan, "Man yartadda minkum an dinihi." Barang siapa yang murtad, ini levelnya, stadiumnya sudah bukan tidak ngaji lagi. Allah ingin menjelaskan betapa Allah tidak butuh kepada kita. Allah langsung sebutkan dosa yang paling parah, murtad. Apabila salah seorang dari kalian murtad, wahai orang-orang beriman, sudah di atas tidak ngaji. Ini sudah bukan bicara riba lagi, bukan bicara zina lagi, bukan bicara mabok lagi, bukan bicara clubbing lagi. Ini murtad. Jika salah satu dari kalian murtad, Allah rugi? Tidak. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah. Dan kalian Allah singkirkan. Jika kita tidak menduduki tempat kita sekarang, akan ada hamba Allah lain yang menduduki tempat kita tersebut. Kalau kita tidak berdiri di saf pertama pada saat sholat Jumat atau pada saat sholat subuh berjamaah, maka akan ada hamba Allah yang berdiri di atas tempat saf kita tersebut. Allah nggak butuh kita. Stop, hamba Allah sangat banyak. Kita belajar untuk diri kita sendiri, camkan baik-baik. Karena manusia hanya tertarik mengerjakan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Manusia hanya tertarik mengerjakan sesuatu yang memberikan keutamaan bagi dirinya. Maka camkanlah, agama tidak butuh kita, sunnah tidak butuh kita, dakwah tidak butuh kita. Jangan merasa berjasa terhadap dakwah. Jangan pernah merasa berjasa kepada dakwah, karena dakwah akan tetap eksis, ada atau tidak ada kita. Dan ketika kita merasa berjasa pada dakwah, berjasa pada sunnah, maka mulai tumbuh benih-benih keujuban dan kesombongan, dan itu yang akan menghancurkan kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, ketika dakwah ini kehilangan orang-orang sekaliber Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, lalu Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, apakah dakwah padam? Saya ingin tanya, ketika dakwah kehilangan ulama besar sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Imam Malik, sekaliber Imam Ahmad, sekaliber Imam Abu Hanifah, apakah dakwah hilang? Tidak. Apalagi kehilangan kita. Apalagi kehilangan kita, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kita yang hancur, kita yang rugi, kita yang akan diadab, kita akan su'ul khatimah, kita yang akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Lalu Allah tanya dan interogasi kita satu demi satu. Kenapa Anda menyanyiakan nikmat Allah yang bernama hidayah? Oleh karena itu, langkahkan kaki kita karena ini untuk kebaikan kita. Dan kawalah hidayah itu sampai pintu surga. Itu makna yang pertama yang diyakini oleh para ulama salaf. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri, karena Allah tidak butuh kita. Makna yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belajar, atau pada saat kita belajar, yang kita evaluasi itu diri kita, bukan orang lain. Sebagian orang penyakitnya, kata para ulama, ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sebagian orang penyakitnya ketika ngaji, yang diingat itu bukan dirinya, tapi diri temannya. Ketika misalnya ustadznya sedang membahas tentang kedermawanan dan celaan kepada sifat pelit, yang ia hadirkan dalam benaknya bukan dirinya, bukan betapa pelitnya dirinya, betapa kikir dirinya, kurangnya dia dalam berinfak dan bersedekah, tapi yang dia ingat temannya. Iya benar nih, minggu lalu anak pinjam duit sama si fulan nggak dikasih, kena nih fulan dengan hadis ini. Jadi dia ingat buat temannya, dia lupa dirinya. Jadi selalu begitu. Ketika misalnya kita mendengar bahaya ghibah, fatalnya dosa ghibah, yang dia ingat temannya, bukan dirinya. Yang diingat ustadznya. Oh, kemarin saya ke rumah ustadz fulan, dia bicarain orang, nih ustadz gak bener, masa gibah? Padahal setiap hari dia menggibah juga. Itu yang tidak ada dalam dunia para ulama salaf. Mereka gak ngurusin orang dalam tanda kutip.
ketika mereka belajar yang mereka evaluasi diri dia, bukan diri orang lain, bukan diri temannya, bukan diri ustadznya, bukan diri gurunya, bukan diri sahabat-sahabatnya. Yang pertama kali dia evaluasi dirinya. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk memperbaiki diri kita. Walaupun kita sepakat, bukan berarti kita tidak memberikan nasihat kepada orang. Tapi yang jadi masalah, banyak orang ketika ngaji yang ia tembakkan temannya, yang ia bidik temannya, jadi puas banget. Coba dia datang di pengajian, dia banget nih, subhanallah. Memang Anda suci? Anda gak pernah berdosa? Kenapa Anda ingat orang lain? Anda sendiri kullu bani Adam khata'. Kecuali kalau Anda mengaku bukan manusia lagi. Selama Anda manusia, Anda banyak dosa. Sebelum ingat orang lain, ingat diri sendiri. Ibda binafsi, kata Nabi, mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Wallahu taala a'lam bishawab.